Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sangat eh, pendek ya, baik kita mulai saja pada perkuliahan hari ini, hari Jumat 13 Desember jam 8. Eh, Kebetulan pada hari ini adalah akreditasi daripada program studi terapi wicara. Jadi pagi ini sepertinya asesornya mau keliling melihat sarana prasarana. Jadi agak sedikit berisiko kita mengadakan kuliah, tapi saya tetap melaksanakan untuk beberapa saat ke depan. Sekarang asesornya sedang keliling ke rumah sakit dan fasilitas umum, fasilitas yang ada selain di dalam kampus. Ya, mungkin sekitar 1 jam ke depan eh, kita masih bisa ambil kesempatan untuk kuliah hari ini. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kelima ini ya, kita masih ada 2 pertemuan lagi setelah ini, insya Allah dilaksanakan dalam waktu cepat. Karena minggu depan akan akreditasi S1 kebidanan, mulai hari Rabu sampai hari Sabtu. Jadi 4 hari. Kalau sekarang sampai besok untuk terapi bicara. Jadi semua kondisi dalam keadaan standby. Kebetulan saya di PJ Laboratorium Komputer juga harus standby. Tapi insya Allah dalam waktu beberapa saat ke depan masih bisa kita manfaatkan untuk perkuliahan hari ini. Untuk topik yang kelima ini adalah pemanfaatan aplikasi informasi teknologi dalam bidang kesehatan, khususnya aplikasi administrasi kesehatan. Bagi yang bekerja di lembaga atau institusi kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, mungkin sudah biasa dengan hal ini dan administrasi kesehatan ya. Nah, namun kita akan bahas materi ini eh, artinya tidak detail sampai ke aplikasinya, tapi secara umum bagaimana aplikasi itu tersedia dan bagaimana aplikasi itu di datanya itu tersentralisasi. Nah, untuk pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam bidang administrasi kesehatan, ya sangat penting untuk meningkatkan efisiensi ya. Nah, kemudian akurasi dan transparansi dalam pengelolaan layanan kesehatan. Berikut adalah beberapa poin utama tentang aplikasi administrasi kesehatan itu. Ya, kalau gambar yang di sebelah ini, ya, eh, masih tidak kelihatan ya. Sudah, kita lanjut aja. Ya, untuk gambar yang di sebelah ini adalah bentuk dari penyimpanan data daripada administrasi rumah sakit yang menggunakan cloud computing ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam administrasi kesehatan ini, di mana di era digital, teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan. Salah satu aspek penting dari penerapan teknologi ini adalah dalam administrasi kesehatan yang berperan sebagai tulang punggung pengelolaan layanan kesehatan. Kalau di rumah sakit itu tidak ada semacam administrasi kesehatan yang terkomputerisasi, itu memang agak sulit ya. Ah, Administrasi kesehatan ya mencakup berbagai tugas seperti pendaftaran, ya, pengelolaan jadwal, rekam medis, hingga penagihan biaya-biaya. Ya. Sangat kompleks sekali kalau memang adanya di rumah sakit ya. Dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi, banyak proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual ini dapat dijalankan lebih cepat, lebih akurat dan lebih efisien. Mengapa penting? Bayangkan sebuah rumah sakit yang menerima ratusan pasien setiap harinya.
Tanpa sistem administrasi yang baik, proses pendaftaran bisa menjadi lambat. Sedangkan komputerisasi saja sekarang masih tetap lambat ya. Jadi tidak bisa dikatakan kebutuhan teknologi itu harus benar-benar tersedia ya. Rekaman medis bisa hilang ya dan klaim asuransi bisa terhambat. Nah, hal ini tentu tidak hanya merugikan rumah sakit, tetapi juga pasien yang membutuhkan pelayanan cepat dan tepat. Disinilah aplikasi administrasi kesehatan berperan besar untuk menyederhanakan dan mengoptimalisasikan proses-proses tersebut. Nah, jenis-jenis aplikasi administrasi kesehatan sebelumnya masih kita singgung-singgung tentang SIM ya, SIM RS ya. Salah satunya SIM RS yang umum berada di rumah sakit adalah SIM RS. Aplikasi yang mengintegrasikan semua aktivitas rumah sakit dalam satu platform, mulai dari pendaftaran, pengelolaan rekam medis, ya, inventaris obat, semuanya terakses terpusat, ya. Dan hal ini tidak hanya mengurangi beban administrasi, tetapi juga meningkatkan kolaborasi antar unit dalam rumah sakit. Yang dulu saya pernah di Padang ini belum ada dokter itu megang-megang komputer di mejanya. Ketika kita kontrol konsultasi ke poli, belum ada, hanya masih melalui manual catat mencatat, ya melalui lembaran-lembaran yang cukup banyak. Walaupun sekarang masih lembaran juga. Dan ketika saat itu juga, pada saat itu juga dalam waktu yang tidak jauh berbeda, kita ke luar negeri. Di luar negeri udah nggak ada seperti itu. Daftar di front office-nya di depan atau di administrasinya, kemudian kita diarahkan ke polinya, dan dokternya sudah tahu apa yang kita isikan di awal tadi. Nah, kalau sekarang masih kayaknya sedikit ribet ya, tapi entahlah modelnya administrasi di kita itu seperti itu. Tapi sudah lumayan dokternya sudah menggunakan komputer untuk pencatatan seperti itu. Rekam medis elektronik (RME) ya. Jika dahulu rekam medis dicatat dalam dokumen kertas yang saya sebutkan tadi yang mudah rusak atau hilang, ini data pasien disimpan secara digital melalui RME. Dokter dapat mengakses data ini kapan saja, dari mejanya, dari gadgetnya, seperti itu lebih cepat ya. Kemudian aplikasi penjadwalan. Sistem ini membantu mengatur jadwal janji temu pasien, penggunaan ruang operasi hingga rotasi jadwal dokter yang perawat. Ya, saya tidak menyebutkan bentuk aplikasinya, mungkin di masing-masing institusi yang tempat bekerja sudah punya, walaupun bisa sama, bisa berbeda. Ya. Kemudian sistem penagihan dan pembayaran. Ya, apakah sudah selesai berobat atau belum, ya melakukan tindakan, nah seperti itu. Baru dilakukan pembayaran. Kemudian di salah satu contoh penerapannya ya di Indonesia aplikasi SIM RS nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan membantu rumah sakit untuk mengintegrasikan data secara data kesehatan dengan sistem nasional. Ya, contoh lain adalah Prakto, ya, aplikasi yang memungkinkan pasien untuk membuat janji temu dengan dokter sekaligus mengelola rekam medis mereka. Nggak tahu kalau di sini sudah menggunakan belum, sepertinya belum. Karena kita masih menggunakan JKN. Tantangan dan solusi, namun penerapan aplikasi ini tidak selalu mudah. Beberapa tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman terhadap pemahaman teknologi di kalangan staf kesehatan. Bisa dirasakan sendiri apakah teknologi-teknologi itu sudah eh, kita kenal atau belum ya. Kemudian ketersediaan infrastruktur, apa sudah ada infrastrukturnya, jaringan internetnya, komputernya, ya, aplikasinya. Nah, kemudian keamanan privasi data pasien, menerapkan teknologi seperti enkripsi data, autentikasi ganda dalam membantu melindungi informasi sensitif. Ini bekerja secara paket.
Pandangan ke depan teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain diprediksi akan semakin memperkaya aplikasi administrasi kesehatan. Ya, AI dapat digunakan untuk menganalisis data pasien secara real time. Sementara blockchain meningkatkan keamanan dan transparansi data. Blockchain ini banyak digunakan orang di dalam trading apa namanya uang uang digital ya, uang digital. Jadi kalau uang digital itu tidak ada pengamanan secara blockchain, maka bisa saja hilang, bisa saja diambil orang karena digital itu orang lebih canggih-canggih. Selain itu, cloud computing memungkinkan akses data di mana saja, memberikan fleksibilitas lebih tinggi, lebih baik bagi petugas kesehatan. Ya, dengan mengembangkan aplikasi administrasi kesehatan, layanan kesehatan dapat menjadi lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Transformasi digital ini adalah langkah nyata menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk semua. Sehingga sebenarnya ketika pasien divisitasi oleh dokter atau perawat, sebenarnya sudah langsung direkam gitu. Kondisi pasien sekarang saat ini adalah bibir pecah, muka pucat, mata merah. Nah, itu analisisnya bisa langsung dilihat oleh dokter, direkam langsung oleh rekam medis. Nah, apa itu cloud computing? Tadi kita sebut-sebut cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, aplikasi, dan layanan lainnya. Nah, melalui internet tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Jadi, kita juga hanya cukup internet aja. Di institusi atau lembaganya cukup pakai satu komputer yang terkoneksi ke cloud computing. Sumber daya ini disediakan oleh penyedia layanan cloud. Ada yang menyediakan seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, kemudian Google Cloud, platform yang mengoperasikan data center berskala besar di berbagai lokasi di seluruh dunia. Bayangkan saja YouTube misalnya. Kalau tidak ada data tersentralisasi, begitu banyaknya, begitu besarnya data yang terkumpul, karena orang bikin video ya, dengan sekian gigabyte sekali upload, kita ada berapa orang, ribuan, jutaan, miliaran orang upload. Kalau tidak menggunakan cloud computing, nggak bisa diakses dari mana saja ya. Nah, seperti itu. Nah, layanan utama cloud computing ini adalah dibagi menjadi 3 kategori, infrastruktur service, kemudian platform service, software service. Infrastruktur ini memberikan akses ke infrastruktur virtual seperti server, jaringan, dan penyimpanan. Contoh yang tadi ada ya, Google Cloud Computing ya. Kemudian platform as service. PaaS, ia menyediakan platform untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur. Ya, ini aplikasi semua ya. Nah, untuk software as service ini adalah memberikan akses langsung ke aplikasi berbasis web tanpa perlu instalasi. Jadi ketika orang bertanya, ini datanya di mana? Datanya terpusat ya, artinya tersentralisasi di sebuah penyimpanan yang entah di mana letaknya ya. Kita tidak tahu pusat data daripada YouTube misalnya, kita nggak tahu di mana. Kecuali orang dalam. Kalau tahu nanti dibobol orang kan berbahaya. Bisa jadi dia letaknya di Padang tapi orang nggak tahu itu di Padang. Misalkan. Nah begitu juga dengan data-data yang menggunakan cloud computing, data apalagi data rumah sakit ya. Bisa jadi terpusat di Jakarta, di Kementerian Kesehatan, atau terpusat di rumah sakit itu. Manfaat cloud computing ini adalah efisiensi biaya. Pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan. Mengurangi investasi awal dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Saya bisa lihatkan ya menggunakan satu gadget ini. Saya menggunakan satu HP lagi, saya bukakan ya. Ini cloud computing kita, bisa dilihat sebentar.
Oh, saya harus keluar dulu sebentar ya. Saya stop dulu sebentar. Nah, saya beri akses. Ini saya buka yang ini cloud computing kita. Nah, ini cloud computing kita ya Ya, di di HP HP ini ini yang yang kamera kamera ini ini ya. ya. Nah, Nah, ini ini cloud cloud computing computing kita yang kita di yang di belakang belakang. ya. Ya. Ini Ini punya kampus kampus penyimpanan penyimpanan dalam dalam nah, nah, dalam 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 sini. sini. Ya, ini Ini jaringan-jaringan jaringan terhubung. Tersimpan simpan semua semua data-data data siaga, data-data umum di di sini. sini. Data-data Data-data administrasi ya, administrasi ya. seperti Seperti itu. itu. Baik, saya kembali lagi. Ya, tadi di sini ya. Jadi manfaatnya adalah efisiensi biaya. Penggunaan hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan. Mengurangi investasi awal dalam perangkat keras. Jadi kalau yang tadi itu adalah perangkat kerasnya. Membelinya tidak 10 kali lipat harga komputer biasa. Karena dia menggunakan kapasitas besar, walaupun bentuknya kecil. Ya. Bayangkan kalau untuk sekian ribu orang itu bentuknya, apalagi miliaran orang, bagaimana besar. Tetapi zaman sekarang teknologi sudah canggih, jadi besarnya itu tidak mempengaruhi. Dia media penyimpanan di dalamnya. Seperti flash disk sudah ada yang 5 tera sekarang, seperti itu ya. Nah, kemudian aksesnya, data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja selama terhubung ke internet. Memang risikonya kalau internet terputus ya. Kemudian fleksibilitas, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas sumber daya cloud dengan kebutuhan bisnis mereka. Misalnya kita hanya butuh untuk 1 tera ya, udah sewa saja 1 tera gitu ya. Kemudian keamanan. Nah, biasanya penyedia cloud ya ada menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, termasuk enkripsi data dan sistem cadangan otomatis. Kalau kita punya sendiri ya biasanya pengelolaan, biaya, kontrol, teknisi, semuanya keluar lagi gitu. Kalau di sana sudah include semua seperti itu. Jadi manfaatnya lebih mudah. Kita menyimpan dari Dikti itu ada fasilitas kita menggunakan, kemudian untuk kebutuhan kantor harian di sini. Ya. Kemudian contoh penerapan cloud computing juga adalah penyimpanan data dengan Google Drive yang kita punya ya. Kemudian Dropbox. Memang kita tahu Google Drive itu kita simpan di mana letaknya. Tahu di mana tempatnya? Enggak ya kan? Nah, makanya kita hanya mempercayai Google untuk menyimpan data kita. Dan kita bisa akses dari mana saja gitu ya. Nah, di dalam layanan medis di bidang kesehatan, cloud digunakan untuk menyimpan rekam medis elektronik yang dapat diakses oleh dokter secara real time. Ya, terkoneksi dia dengan satu aplikasi. Nah, ada pengembangan perangkat lunak. Developer menggunakan layanan cloud untuk menguji dan menjalankan aplikasi tanpa perlu membangun infrastruktur. Jadi dia nggak bangun tempat. Kayak kita bangun ruangannya gitu ya. Kalau di rumah sakit nggak perlu, dia hanya menyewa tempat secara online. Tantangan dari cloud computing ini adalah keamanan dan privasi. Nah, ini memang mengkhawatirkan juga, masih mengkhawatirkan. Kekhawatiran karena semakin canggih ada lagi yang semakin canggih. Di atas canggih masih ada canggih. Ya, teknologi itu ya. Kekhawatiran tentang data sensitif yang disimpan di server pihak ketiga. Ya, itu yang artinya kalau seandainya terjadi kerusakan itu berbahaya sekali. Karena tidak ada yang bisa dijamin keamanannya 100%. Kemudian ada ketergantungan pada koneksi internet. Ya, kalau nggak ada internet atau tidak stabil, susah mengaksesnya, lambat lah, ya seperti itu ya. Nah, potensi biaya tak terkendali. Penggunaan sumber daya tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan lonjakan biaya. Nah, kesimpulan untuk cloud computing ini adalah solusi modern yang merevolusi cara orang dan organisasi bekerja.
memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel, efisien, dan inovatif. Teknologi ini terus berkembang dan menjadi tulang punggung dari transformasi digital di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, bisnis, dan pemerintah. Kalau kita lihat di sini, saya tidak aktif ya di gambar sebelahnya ini. Yang di tengah itu adalah cloud computing. Diakses oleh seluruhnya, ada infrastruktur yang lain, baik dari Telkom, dari rumah sakit, dari perkantoran pemerintahan, dari umum, dari pribadi-pribadi, menyewa ke yang tengah ini, awan ini. Cloud itu awan ya. Nah, disimpanlah di situ berapa kapasitasnya yang tersedia. Penyedia inilah yang punya kekuatan yang kalau lemah kekuatannya habis sudah data orang semua. Tapi kemudahannya adalah mereka hanya sekali akses di mana saja asal terkoneksi ke internet mereka gampang mengakses. Ya, baik untuk materi sesi kelima, ya, pertemuan kelima ini dia eh, tidak terlalu banyak karena sudah kita sampaikan juga sebutkan juga di sebelumnya dan kondisi kita sekarang dalam keadaan akreditasi ya. Jadi saya rasa cukup materinya hanya sampai di situ. Tinggal kita ada 2 kali pertemuan lagi. Setelah ini nanti sesi kuisnya di pertemuan berikutnya aja. Ya. Ada pertanyaan? Baik, saya kalau tidak ada pertanyaan saya screenshot dulu. Baik, yang hadir sekitar 6 orang. Baik, eh, pertemuan kelima sudah saya selesaikan, tinggal nanti 2 lagi. Dan untuk kuis yang kali ini saya gabung dengan pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada lagi, silakan beraktivitas. Absensi sudah saya record. Dan video ini akan saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Ya, Pak.